Sedikit lagi God of High School mencapai klimaksnya. Pastinya dari kalian yang tidak membaca komiknya sangat penasaran dengan ending dari ceritanya. Dan pada episode 12 kali ini, banyak sekali hal menarik yang ingin Mimin bahas. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Pada awal episode, kita diperlihatkan sosok menteri dari organisasi Nox, yaitu Sang Mandeok. Di mana pada scene ini dia mengatakan bahwa sang kunci sudah berdiri di hadapanmu. Maksud dari perkataan ini tentu tidak jauh-jauh dari episode kemarin, yang mana pada episode itu Pak Ilpio berhasil membangkitkan kekuatan Charyok dari rubah ekor 9. Kekuatan Pak Ilpio bukan Charyok biasa, itu adalah sebuah kunci yang merupakan bagian dari dewa yang berada di tubuh Pak Ilpio saat ini. Tentunya kekuatan kunci tersebut sangat mengerikan, di mana kekuatan tersebut diyakini dapat membuat para dewa turun dari alam kayangan. Dan juga itu merupakan objek yang mampu membuka segel yang diletakkan pada manusia. Segel yang dimaksud merupakan sebuah batasan kekuatan yang bertujuan agar manusia tidak dapat memiliki kekuatan melebihi para dewa kayangan. Karena para dewa menganggap jika manusia memiliki kekuatan melebihi mereka, para manusia pastinya akan melakukan serangan atau menghancurkan tatanan yang sudah ada. Tentunya hal tersebut akan sangat berbahaya jika jatuh di tangan yang salah. Dan karena hal itu, organisasi Nox sangat menginginkan kekuatan tersebut agar dewa mereka aman dari ancaman manusia. Dan scene berganti dengan kemunculan para malaikat yang turun dengan tujuan untuk menginvasi bumi. Bisa dikatakan pada episode kali ini merupakan awal dari cerita God of High School yang sesungguhnya, di mana pada cerita setelah pertempuran kali ini akan menjadi permulaan perang Ragnarok nanti. Dan di sisi lain, John Jason sudah membulatkan tekad untuk membebaskan dendam cucunya walaupun nyawa taruhannya. Scene berganti, di mana pada scene tersebut menceritakan masa lalu dari Jegaltek. Di sana diceritakan bahwa Jegaltek diadopsi oleh salah satu pengusaha kaya raya yang sangat berpengaruh di Korea. Alasan kenapa dia diadopsi oleh orang tersebut dikarenakan dia sangat cerdas dan memenuhi kriteria yang diberikan oleh orang tersebut. Dan di sana dia didoktrin untuk selalu menang dalam semua hal. Akibat dari doktrinnya itu, mengakibatkan Jegaltek sangat terobsesi untuk menguasai semuanya dan menjadikan dia sangat buas dan mengerikan. Apalagi setelah dia diberikan kekuatan oleh Sang Mandeok, dia rela untuk membunuh orang tua angkatnya demi menguasai hartanya. Dan scene berganti kembali ke pertarungan Pak Ilpio melawan Jegaltek. Walaupun pertarungan didominasi oleh Pak Ilpio, tak lama setelah itu Jegaltek dapat mengembalikan keadaan dengan memanfaatkan kelengahan dari Pak Ilpio. Dan dari sini kekalahan Pak Ilpio terjadi, di mana kekuatan Charyok dari Pak Ilpio yang merupakan kunci hampir diserap oleh Jegaltek. Namun karena sesuatu hal, Jegaltek tidak bisa menyerap secara langsung dan akibatnya kunci tersebut terlempar ke udara. Tentunya karena hal ini, fokus dari peperangan tertuju kepada hal tersebut. Salah satunya yaitu Sang Mandeok. Walaupun dia sangat jauh dari pertarungan, dia dapat merasakan kalau kunci yang berada di tubuh Pak Ilpio telah keluar. Dan akhirnya mereka semua saling berebut kunci. Walaupun cerita dari God of High School ini berubah, yang mana pertarungan antara Jegaltek dan Pak Ilpio seharusnya terjadi di ring turnamen God of High School, tapi pada anime kali ini, pertarungan tersebut terjadi di perkotaan. Tentunya hal tersebut bisa dikatakan hal wajar, karena tentunya studio anime yang menggarap God of High School harus bisa mengimprovisasi demi mempersingkat cerita tanpa harus menghilangkan inti dari cerita tersebut. Bisa dikatakan improvisasi yang dilakukan ini tergolong sukses. Pastinya dari kalian yang hanya menonton animenya saja, tidak menyadari kalau alur cerita yang ada di anime hasil dari improvisasi penulis dan sutradaranya. Nah, kembali ke pembahasan. Di sisi lain, negara Amerika yang sedang menyaksikan pertarungan itu tiba-tiba melakukan serangan nuklir dengan tujuan untuk mengakhiri peperangan tersebut. Walaupun hal itu sudah disadari oleh Mu Jin Pak, dia tidak bisa melakukan apapun selain memindahkan orang di sekitarnya ke bawah tanah. Di mana yang dia pindahkan adalah Morijin, Mirayo, Han Dewi, tim dari Pak Ilpio dan Jegaltek. Setelah mereka semua dipindahkan,
Pak Ilpio langsung menyerahkan kunci tersebut kepada Mori agar dapat dilindungi. Dan scene berganti di mana diperlihatkan para komisioner dan beberapa anggota The Six sedang melakukan pertarungan melawan malaikat. Di scene ini bisa dikatakan salah satu scene terbaik pada episode ke-12 karena di sana kita dimanjakan dengan pertarungan yang bagus dan dibumbui sedikit komedi dari komisioner Ki yang menghitung total uang yang dia dapatkan. Dan scene kembali lagi ke Morijin, di mana dia saat itu sedang mencari keberadaan Han Dewi dan Mirayo setelah dipindahkan ke ruangan bawah tanah. Karena Mori tidak mengetahui lokasi tempat Han Dewi secara pasti, dia didahului oleh Jekaltek dan mengakibatkan Han Dewi dan Yomira sekarat. Melihat hal itu, Morijin sangat marah kepada Jekaltek dan pertarungan pun terjadi. Pada pertarungan tersebut didominasi oleh Jekaltek, namun Mori tidak menyerah begitu saja dan melakukan serangan terus-menerus demi mengalahkannya. Dan di sisi lain dari pertarungan Mori melawan Jekaltek, John Jason yang merupakan anggota The Six datang ke tempat pertarungan Mujin Park dengan Sang Mandeok. Walaupun kedatangannya tidak epik, tapi keberadaan dia di sana sangat mempengaruhi jalannya perang. Karena jalannya perang saat itu sudah didominasi Sang Mandeok yang memanggil para malaikat dan sekaligus nuklir dari Amerika yang mengarah ke Seoul. John Jason memikirkan sebuah cara untuk menyelamatkan kota tanpa korban sedikit pun, dan akhirnya dia menemukan sebuah cara, yaitu memindahkan seluruh penduduk kecuali dirinya dan Sang Mandeok ke tempat yang jauh. Dan setelah itu pertarungan antara sihir dan kekuatan Charyok terjadi. John Jason yang mengerahkan seluruh kekuatannya, di mana dia mengubah nuklir dari Amerika menjadi senjatanya untuk menghancurkan Sang Mandeok. Namun, hal itu tidak sesuai harapannya. John Jason akhirnya kalah dan Sang Mandeok menang. Dan setelah ledakan nuklir terjadi, Jekaltek mendapatkan peluang untuk menangkap Morijin. Dan akhirnya kunci tersebut berhasil diserap dan perubahan wujud Jekaltek terjadi. Dan pada episode 13 nanti, kita akan diperlihatkan pertarungan Morijin dengan Jekaltek yang sudah memiliki kekuatan kunci. Akan seperti apakah pertarungan yang terjadi? Sekian dulu pembahasan kali ini. Jika kalian menyukai pembahasan ini, silahkan klik tombol like, dan jika kalian tidak menyukai pembahasan ini, silahkan klik dislike. Dan tuliskan pendapat kalian mengenai episode 12 kali ini di kolom komentar.